Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah li Sayyidil Arabi wal A'jam wa hadiyatan lil mu'allifi wa masyayikhina wa usulina al-kiram wa li fudahil ilmi khairi wal hikam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam takunu ta'qilun. Falam makatam pokok di arus atil qiyamah. Lupa. Tanda saya ini Wang kafir yawma ayyuhal mujrimun. sebelumnya satu baris sebelum Qafir. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma atammallahu fi arbatil qiyamati as-su'ali wal hisabi yasuqul malaikatu an-nasa ila mufassilis sabil. Summa ja'a al-khutaba من الله تعالى فيقول وامتازوا اليوم أيها المجرمون قال مقاتل ابتدروا اليوم من الصالحين وقال أبو العالية تنجزوا وقال سيدي كونوا على حبة وقال زجاج إن فرطوا من المؤمنين وقال تعالى إن لكل كافر بيتا في النار فيدخل ذلك البيت ويردم به بابهم في النار فيقومون فيه أبد الآباد لا يرى أحدا ولا يرى يأمي. يقول الله تعالى أيها المجرمون كنتم في الدنيا مع الصالحين وكذلك في الفقر والقيامة فالآن تفرقوا من الصالحين لأن مصيرهم النار ومصيرهم الجنة فلا ترونهم أبدا. فلما سمع المجرمون هذا الكلام تخيروا ثم تأتي الزبانية يفرقون المجرمين من الصالحين كفرق الطيور من الجرام فيفرق الصديق من الأصدقاء والآباء من الأولاد والزوج من الزوجة والأخ من الأخ. فلما رأوا هذه الحالة بكوا وتضرعوا وقالوا وأويناه واخشرته ثم يقولون يا أيها الزبانية إن أمهلونا حتى ترى ويودع بعضنا بعضا فيأذنون لهم بإذن الله فيضع بعضهم وجهه على وجه بعض وبعضهم يضع يديه على أنف بعض ثم يمكون 40 سنة وفي وقت يكونون لا يأكلون وفي وقت تجري أمورهم على رؤوسهم وبعد ذلك ينادي المنادي والله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي للعالم أن يسكت عن علمه
ولا ينبغي للجاهل أن يسكت عن جهله. وبسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وعلى أن نفع به وبعلومه وبكم في الدارين آمين. قال falamma atammallahu, maka tatkala Allah telah menyempurnakan fi arasatil kiamati, pada pelataran hari kiamat, as-su'ala wal hisaba, di dalam urusan pertanyaan-pertanyaan dan hisab, yasuqul malaikatun nasa ila mafsadis sabili, maka mengiring malaikat-malaikat kepada manusia kepada persimpangan jalan. Thumma ja'al khitabu minallahi ta'ala, kemudian datanglah satu titah perintah dari Allah Ta'ala kepada mereka orang-orang yang kafir. Fayaqulu, maka berfirman Allah, wamtazul yawma ayyuhal mujrimuna, wamtazul yawma, maka berpisahlah kalian dengan orang-orang mukmin pada hari ini, ayyuhal mujrimuna, wahai orang-orang yang melakukan kejahatan. Qala maqatilu i'tazilul yawma minas salihin, memberikan pendapat pada ayat ini Imam Muqatil, maknanya i'tazilul yawma, menyingkirlah kalian pada hari ini, minas salihina, daripada orang-orang yang salih. Wa qala Abul Aliyati tamayyazu, berpendapat Imam Abul Aliyah dengan makna tamayyazu, berpisahlah kalian. Wa qala As-Sadi, berkata Imam As-Sadi, kunu ala hiddati, jadilah kalian semua itu dalam kemurkaan. Wa qala Az-Zujaj, dan berpendapat Imam Az-Zujaj, infaridu minal mu'minina, menyendirilah kalian daripada orang-orang mukmin. Wa qala Ad-Duhaku, dan berkata Imam Ad-Duhak, inna likulli kafirin baitan finnari, sesungguhnya setiap orang kafir memiliki satu rumah di dalam neraka. Fayadkhulu dzalikal baita, maka masuk mereka ke dalam rumah itu. Wa yurdahu babuhu binnari, dan ditutup pintunya dengan api neraka. Fayakuluna fihi abadal abadi, maka jadilah mereka di dalam rumah neraka itu selama-lamanya. La yara ahadan, yang mereka tidak bisa melihat seorang pun, wala yura, dan tidak bisa mereka dilihat. Yakni bermaksud Tuan Mu'allif, yaqulullah ta'ala, seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ayyuhal mujrimuna, wahai orang-orang pelaku dosa, kuntum fid dunya ma'as sholihin, dulu kalian di dunia bisa bersama dengan orang-orang salih. Wa kadzalika fil qabri wal qiyamati, begitu pula pada saat di dalam kubur dan pada hari kebangkitan hari kiamat. Fal ana, maka sejak saat ini, tafarraqu minas salihin, berpisahlah kalian dengan orang-orang salih. Li'anna masirakumun nar, karena sesungguhnya tempat kembalinya kalian adalah neraka. Wa masirahumul jannatu, dan tempat kembalinya mereka adalah surga. Fala tarawnahum abada, maka tidaklah kalian akan melihat mereka selama-lamanya. Falamma sami'al mujrimuna hadzal kalama tahayyar, maka tatkala mendengar para pelaku dosa atas perkataan ini, tahayyar, mereka merasa bingung. Thumma ta'ti zabaniyah, maka kemudian datanglah para malaikat-malaikat zabaniyah,
yufarriqunal mujrimina minas salihin, yang malaikat itu memisahkan antara orang-orang pelaku dosa daripada orang-orang salih. Kafarqit tuyuri minal jaradi, sebagaimana memisahkan burung dengan belalang. Fayufarriqus sadiqu minal asdiqati, maka terpisahlah seorang kawan dengan sahabat-sahabatnya. Wal abahu minal auladi, bapak-bapak orang tua minal auladi dengan anak-anaknya. Wa zawju minaz zawjati, suami dengan istrinya. Wal akhu minal akhi, dan saudara berpisah dengan saudaranya. Falamma ra'au hadhil halata baku wa tadarra'u, maka tatkala mereka melihat keadaan yang seperti ini, baku, mereka menangis, wa tadarra'u, dan mereka memohon, wa qalu, dan mereka merintih, wa wailah wa hasrata, wa wailahu, alangkah celakanya, wa hasratahu, dan alangkah ruginya. Tsumma yaquluna, kemudian mereka berkata, ya ayyuhaz zabaniyatu, wahai para malaikat zabaniyah, amhiluna hatta nara, tangguhkan buat kami sehingga kami dapat melihat. Wa yuwaddi'u ba'duna ba'dan, dan dapat mengucapkan perpisahan sebagian kami dengan sebagian yang lain. Fayadzanuna lahum biiznillah, maka malaikat zabaniyah mengizinkan kepada mereka dengan izin Allah. Fayadau ba'duhum wajhuhu ala wajhi ba'di, maka ada yang meletakkan sebagian mereka dari wajah mereka dengan wajah saudara mereka yang lain. Wa ba'duhum yadau yadayhi ala unuqi ba'di, dan ada lagi sebagian yang meletakkan tangan mereka di atas pundak mereka, pundak saudara mereka yang lain. Tsumma yabkuna arba'ina sanatan, kemudian mereka menangis selama 40 tahun lamanya. Wa fi waqtin, dan pada keadaan hari kiamat, yaquluna, maka adalah mereka itu di sana, la yaqiluna, wa fi waqtin la yaqiluna, terkadang mereka tidak berakal, wa fi waqtin, dan pada satu waktu lain, taji'u uquluhum, bisa datang akal-akal mereka, ala ru'usihim, atas kepala mereka. Wa ba'da dzalika yunadil munadi, maka sesudah yang demikian itu terdengarlah seruan dari orang yang menyeru, wamtazul yauma ayyuhal mujrimuna, maka berpisahlah kalian dengan orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang pelaku dosa. Wa ahlun nari yadhabuna ila tariqil yusra, ay ila tariqi jahannam, maka penduduk neraka mereka berjalan kepada jalanan sebelah kiri, ay jelasnya tariqi jahannam, jalan menuju neraka jahannam. Wa ahlul jannati, dan penduduk surga ila tariqil yumna, kepada jalan yang sebelah kanan, ay ila tariqil jannati, jelasnya adalah jalan menuju surganya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah yang dimuliakan Allah, disyukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kepada kita dengan beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat sehat wal afiyah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi obat buat kita, hadirnya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih melanjutkan kajian tafsir Yasin kita yang masih membahas pada surah Yasin ayat yang ke-58. Dari ayat 51 sampai dengan ayat 58
Betapa kita digambarkan tentang kenikmatan surga yang Allah berikan kepada orang-orang yang berhasil menggapainya. Surga kenikmatannya semakin hari semakin bertambah, dan kenikmatan yang paling puncak di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk bisa melihat wajahnya. Seorang ulama besar yang bernama Yahya bin Mu'az Ar-Razi, ulama besar pada masanya, seorang murid dari Imam Abu Yazid Al-Bustami, dalam munajatnya beliau mengatakan tidak ada keindahan surga kecuali bisa memandang wajah Allah yang Maha Kuasa. Ini diabadikan di dalam kitab Al-Munafiqun. Kita digambarkan sudah cukup tentang surga. Yang mau kita bahas pada malam hari ini adalah proses kita untuk bisa masuk ke dalam surga. Jadi kita digambarkan dulu, inilah orang yang berhasil dengan kenikmatan. Kita dirangsang, ini nih surga yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka orang-orang yang baik. Lalu bagaimana proses untuk masuk ke dalam surga? Ini yang perlu kita paham. Jadi tidak mudah orang bisa masuk ke dalam surga, tidak bisa. Kita lahir sampai dengan kita mati itu kita melewati 17 proses. Dari disebut nutfah, alaqah, mudghah, sibyan, syabah, syekh, kuhula, wal mayyit, itu kita sampai 17. Dari 17 ini kita melewati 5 fase kehidupan. Ini yang perlu diingat. 5 fase yang kita lewat. Fase alam arwah, di mana Allah belum ciptakan seluruhnya, Allah sudah ciptakan ruh kita jauh sebelum menciptakan kita. Yang nanti kalau kita sudah meninggal, ruh ini kembali dikumpulkan di sisi Allah. Mereka dikembalikan nanti ketika Allah minta pertanggungjawaban. Jadi di hari kiamat kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita bisa ingat, tergantung sikap dan kondisi. Maka Nabi pernah berkata kepada Sayyidatuna Aisyah, ada tempat di mana seluruh manusia itu lupa dengan keluarganya. Kalau nggak salah di kitab ini, semua lupa. Salah satunya pada saat mizan kita ditimbang amal kita, saking takutnya kita lupa sama keluarga kita. Aisyah tanya, ya Rasul, kau lupa dengan diriku? Kata Nabi, saya lupa, nggak ingat saya sama sekali. Nangis Aisyah. Lalu yang ingat kita siapa? Diri kita sendiri, kita nggak apa. Ini waktu kita meninggal, bisa ruhnya dikumpulkan di bawah arsy Allah, nanti dikembalikan ke sana. Ini fase alam ruh. Fase kedua, fase alam arham, alam kandungan ibu, 9 bulan 10 hari. Ada 3 proses setiap 4 bulan. Fase alam dunia sekarang berapa? Antara 60 sampai 70 tahun. Min azharil umur, kata Nabi Muhammad, umur umat Nabi Muhammad dalam hadis yang lain, min azharil umur min ummati 120 tahun. Tapi ketika mereka dapat umur 120 tahun, itu dikembalikan lagi seperti anak kecil. Anak kecil nggak bisa ngapa-ngapain, kencing di celana. Barulah dia dewasa, paham mana kotor, bisa kencing sendiri, boleh menikah, kembali lagi. Nanti dicebokin lagi, sakit hati lagi, ngambek kamu. Jadi kalau orang udah di atas 80 tahun jangan macam-macam. Biasanya hatinya lebih sensitif. Bukan tua, jangan dingin tuh. Iya kayak anak kecil hati. Karena itu min azali umur. Kalau bisa jangan minta min azali, mintanya jangan terlalu tua, jangan terlalu tinggi, tapi ibadah sudah cukup. Mintanya bayi nasib di kuasa udah segitu. Kalau udah di atas itu sekarang 70 gitu, nah ini udah bonusnya, hati-hati. Namanya bonus bisa diambil besok, bisa diambil lusa. Bisa jadi yang muda juga Ustaz, nggak muda yang tua juga kalau masih mah. Ya. Yang ketiga, fase alam kubur. Bila hayat direnggut maut, bila ruh sudah pisah dengan jasad kita. Ketika wajah kita di lubang landak, ini namanya fase alam kubur, fase alam barzakh. Ini di dunia, orang yang baik dengan orang yang buruk itu bisa kumpul. Bisa. Kita punya teman ahli maksiat, bisa. Kita cuma diajarkan agama, jangan dekat sama dia.
Kenapa? Almaru ala dini khalil. Tapi nggak melarang kita untuk bisa bersahabat. Kenapa? Mereka basyariah manusia, udah main-main. Cuma hati-hati, yang kayak gini bisa nular. Alam kubur, orang itu masih bisa larang. Maka dalam Islam itu ada ikhtiyarul buq'ah namanya. Masa kita sebelum meninggal untuk memilih tempat peristirahatan kita terakhir, kita harus pilih. Jangan sembarangan kita dikubur. Mereka cari satu tempat di mana tempat itu tidak ada pemiliknya, entah di ujung lautan, entah di pucuk gunung. Mereka nggak mau di hak orang lain. Makanya ada makam ulama di ujung gunung, ada di tengah lautan yang orang nggak punya, dia nggak mau. Dia pengen tempatnya itu bebas dari hak orang lain, dia pilih. Itu ikhtiarul buq'ah. Maka ada orang yang ahli maksiat dekat Anda. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika beliau mau meninggal dunia, maka beliau panggil anak beliau, mantan atau istri Rasulullah yang ditinggalkan, Sayyidatuna Aisyah. Bilang sahabat Abu Bakar, ya Aisyah, nanti kalau bapak meninggal, bapak minta tolong, bapak minta izin. Bapak dulu dekat sama Rasulullah. Bapak dulu berjuang dengan Rasulullah. Bapak pengen nanti kalau mati dekat sama Rasulullah. Bapak minta tolong makamnya bareng sama Rasulullah. Jatah kamu bapak minta. Kenapa? Bapak takut kalau nanti malaikat marah-marah sama bapak. Kalau bapak dikubur di sebelah Nabi Muhammad, maka ketika bapak pengen disiksa sama malaikat, minimal malaikat ngomongnya nggak keras-keras kalau ada Nabi Muhammad. Ini Abu Bakar yang kata Sayyidina Umar, kalau mau melakukan kebaikan pasti lebih didahului sama Abu Bakar. Mau apa saja Abu Bakar nomor satu. Tapi Abu Bakar waktu mau dikubur takut dia. Kata sahabat Abu Bakar, nanti kalau malaikat mau marah-marah, oke kan? Kata malaikat yang satu, jangan ada Nabi Muhammad. Berharap. Maka dilakukan. Tapi sebelum beliau wafat, beliau bilang ini. Tapi syaratnya satu. Ketika bapak selesai dimandikan dan disolatkan, letakkan jenazah bapak di depan pintu makam Rasulullah. Kalau ternyata pintu makam Rasulullah itu terbuka, kuburkan bapak di sebelah Rasulullah. Tapi kalau pintunya tidak pernah terbuka, jangan pernah kuburkan bapak di sebelah. Allah kasih terbuka, dikuburkan di sebelah Rasulullah. Umar bin Khattab yang setannya lari, yang katanya setan ketemu lari, kata Imam Al-Hakim, mau meninggal, waktu darah bocor, dia tahu bentar lagi mau meninggal, dia panggil anaknya Abdullah sini, saya mau meninggal dunia. Sekarang main kau ke rumah Sayyidatuna Aisyah, minta izin, minta tolong. Kenapa? Bapak pengen juga dimakamkan di sebelah makam Rasulullah. Dulu bapak dekat dengan Rasul, bapak dengan Abu Bakar, bapak pengen dikubur bareng dengan dia. Kenapa? Bapak juga takut, sebagaimana takutnya Abu Bakar, kalau nanti amal bapak sedikit dimarahi oleh malaikat, malaikat marahnya nggak kencang-kencang karena ada Nabi Muhammad. Imam Ahmad bin Hanbal yang punya kitab Musnad Imam Ahmad, murid kesayangan Imam Syafi'i. Waktu beliau mau meninggal dunia, Imam Ahmad bin Hanbal panggil putranya Abdullah sini. Bapak sebentar lagi mau meninggal dunia. Nanti kalau bapak meninggal dunia, buka kitab Musnad Imam Ahmad jilid 1. Di dalam kitab Musnad Imam Ahmad jilid 1 itu ada 2 lembar helai rambut yang nempel pada rambut Rasulullah. 2 rambut Rasulullah yang dihadiahkan guru kepada saya. Nanti waktu saya meninggal dunia, tempelkan 1 rambut di sebelah kanan mata, 1 rambut di sebelah kiri mata. Supaya apa? Ketika nanti datang malaikat maut menyiksa saya, dia tahu dan mengenal rambut orang yang pernah dicintai di alam dunia. Sehingga apa? Bapak gak dimarahin. Ini orang yang soleh, waktu mau dikubur masih takut. Kita sombong banget. Mana meninggal Pak? Lakukan aja udah.
ada ikhtiarul munkar. Nah, di sini digambarkan nih dalam Al-Quran, di dunia lu masih bisa kabur, di kuburan lu masih bisa. Kita nih takut yang ngerti ngaji, dosa kita banyak gitu, pasti kita bilang jangan jauh-jauh dan kuburin saya sama guru ini dah. Saya amal saya betul, emang jelek, minta dikuburin semua. Kata malaikat semua, kata dalam Al-Quran itu masih bisa. Tapi waqtazil yawma ayyuhal mujrimun. Nanti kalau sudah di masa pemisahan di alam mahsyar itu, maka lu udah gak bisa lagi. Waktu lu udah habis. Orang baik tempatnya di surga, orang buruk tempatnya di neraka. Maka dikatakan sini, falamma atammallahu fi arsatil qiyamati su'ala wal hisab. Maka tatkala Allah sudah menyelesaikan, menyempurnakan di pelantaran hari kiamat tentang masalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dipertanggungjawabkan, hisab-hisab yang harus dilakukan. Karena nanti di fase kita yang terakhir ini setelah alam kubur namanya fase alam mahsyar, alam kebangkitan. Allah sedetail-detailnya pertanyakan amal kita, pertanyakan perbuatan kita. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Jangankan dosa-dosa besar yang satu negara tahu, dosa tipu menipu yang satu dunia tahu. Jangankan dosa itu, dosa yang kecil saja yang kita lupa diminta sama Tuhan saat itu. Diminta saat itu. Nah, ketika udah masuk fase alam mahsyar, ditanya kita satu-satu prosesnya. Udah selesai nih, ditanya semua. Udah selesai di mizan, udah selesai di hisab. Apa yang dilakukan? Ya sukul malaikatun nasa ila mafsilis sabil, maka manusia digiring semua. Kayak kita mau lulus ujian, diuji dulu. Mana sih ujian lisan? Kita ditanya, suruh jawab, nilainya udah. Oh ya. Kedua ujian tulis, suruh nulis, kita periksa, ada nilainya. Yang ketiga ujian praktek, ada nilainya. Tapi anak ini nggak tahu, cuma yaudah silakan tunggu di sana. Kita ini seperti ini nanti digiring tuh dengan pertanyaan yang banyak, lulus apa enggak? Kita bingung. Dan situ semua orang sibuk dengan diri sendiri dan nggak sibuk dengan orang. Sumaja'al khitabu minallah. Maka kemudian pada saat mereka menunggu itu, datanglah kitab yang datangnya dari Allah. Wamtazil yawma ayyuhal mujrimun. Maka berpisahlah kalian, wahai orang-orang yang mujrimun, dengan orang-orang yang baik. Qala muqatilu i'tazilu yawma minas shalihin. Maka pada hari ini berpisahlah atau dipisahkanlah antara orang baik dengan orang buruk. Udah dikasih tahu kasih. Sini. Kalau kita yang gagal di dunia ada namanya ujian lagi. Nggak ada keren. Udah kelar, masanya itu udah dikasih tahu dalam Al-Quran. Kesempatan hidup satu kali. Kehidupan yang abadi di akhirat. Maaf, kamu nggak lulus, jalan di sebelah sini. Yang lulus mau ke sebelah sini. Udah kaki. Udah nggak bisa kita ngalah. Kalau di dunia kita masih bisa. Biarin aku tukang mabok, biarin aku tukang judi. Asal lo tahu sabar malam habis gue ikut ngaji, masih penting nih. Ada kebaikan. Tapi di sana udah gak bisa kita terlalu nempel itu. Udah dipisah. Udah dipisah. Wa qala Abul Aliyah tahtaman aliyati tamayyiz, berpisahlah kalian. Wa qala Asadi kunu ala iddatin, jadilah kalian itu dalam keadaan murka, dalam keadaan dimarah. Wa qala Az-Zujajah infaridu minal mu'minin, ada yang berpendapat maka pada hari itu menyendirilah kalian, berpisahlah kalian dengan orang-orang mukmin. Jadi dari kasih hasilnya kita sadar. Nah, yang menyiksa, yang buat kita siksa, kata Imam Ad-Duhaq di bawah mengatakan, inna likulli kafirin baitan finnari fayadkhulu dzalikal baita wa yurdamu babuhu binnari. Setiap orang kafir, mereka yang gagal dalam amal ibadah dunianya, sehingga dinyatakan orang yang gagal dalam kehidupannya, masuk ke dalam neraka, mereka punya tempat tinggal di sini. Mereka tinggal di dalam rumah itu, ditutup dengan panasnya api neraka,
Dan orang ulama mengatakan disambung berita ini kepada kita abad abadi selama-lamanya. Di dunia itu semua punya batasan limit. Limit kita satu, kematian itu limit. Maka kata Imam Yahya bin Mu'az, al-fautu asyaddu minal maut. Al-fautu asyaddu minal maut. Menyanyiakan kesempatan yang Tuhan berikan itu lebih bahaya daripada datangnya kematian. Kenapa? Al-mautu inqita'u 'anil maut. Karena inqita'u 'anil khalqi. Kematian itu cuma putus kita dari makhluk doang. Walakin al-mautu inqita'u 'anil haqqi. Sedangkan orang yang menyia-nyiakan kesempatan itu memutuskan rahmat kasih sayang dari Tuhan yang Maha. Waktu kita maksiat itu kita nggak sadar lagi ngejauhin Tuhan. Waktu kita kemaksiatan kita lagi ngejauhin Tuhan. Padahal kita di situ bisa memanfaatkan dengan sebaik-baik. Kita dapat ujian di dunia, ada limitnya. Kita dikasih kesusahan, ada limitnya. Kita diberikan ujian, ada limitnya. Tapi di akhirat kalau sudah dikatakan abad dan abadi selama, nggak ada limitnya. Jangan ditanya sampai kapan, sampai kamu yang paham. Artinya nggak ada kesempatan lagi. Sekarang ini kalau mau nyesal sekarang, kalau mau berhitung-hitung sekarang kita. Karena besok kalau sudah diputuskan nggak bisa. Nggak ada lagi Mahkamah Konstitusi. Nggak ada lagi peninjauan kembali. Nggak akan terima nih, dong. Saya mengajukan banding bahwa Hotman Paris di neraka, Hotman Stockpol di neraka. Siapa lagi? Siapa? Ya satu lagi. Di neraka. La yara ahadan wa la yura. Yang di dalam rumah itu tersiksa, gak bisa melihat orang lain dan orang lain juga tidak bisa melihat dirinya. Yakni yaqulullah ta'ala, bermaksud firman Allah Ta'ala, ayyuhal mujrimuna, wahai orang-orang pelaku dosa, kuntum fid dunya ma'as sholihin. Dulu di dunia kalian bisa bareng sama orang-orang saleh, bisa. Wa kadzalika fil qabri wal qiyamah, begitu pula di dalam kubur bisa berkumpul orang baik dengan orang buruk tadi bisa. Kalau kuburan di dunia ini sudah tidak ada lagi tanah yang bisa dipakai, maka dalam Islam boleh kuburan itu ditumpuk dengan syarat mayat yang pertama sudah hancur. Boleh kalau udah nggak ada tanah lagi, tapi usahakan nanti ada syaratnya 3. Pertama, harus satu keluarga. Kalau bukan keluarga, jenisnya sama. Gak boleh kita minta kubur, saya baju dia peres gitu. Gak boleh gimana? Gak boleh ya, saudara bukan, ini bukan jenis B. Itu ada aturannya nanti kalau menguburkan itu kita gali gitu. Habis kita gali, udah mau dikuburin, lalu kita ngegetok. Kenapa? Dilihat ada kepala, apa namanya, tengkorak. Mau gali lagi gak bisa, maka mayat yang pertama, tulang yang pertama dikumpulin jadi satu, di tempat undakan kita naik, ditaruh di situ dongnya, yang tempat bawah baru ditaruh jenazah. Jadi begitu cara tulang yang ini naik ke atas dengan syarat hancur. Nanti ada 3 pendapat berapa lama masaknya hancur. Ada yang paling cepat itu di tingkat panasnya begini, maka dalam setahun udah bisa hancur. Yang lembab begini, yang panas itu udah dihitung sama ulama. Dikasih waktu saja nanti digambarkan tentang bukah dari, tentang kuburan dari ukuran. Kuburan ada 2, ada yang lahat, ada yang kaca kuning di tengah. Nah, itu nanti dijelasin semua. Di kuburan masih bisa kita. Lagi beruntung kita dikuburin bareng sama kuburan orang yang hafal Quran, beruntung masih bisa ada selamat loh. Hari kiamat waktu dikumpul-kumpul belum dihisab masih bisa, tapi sudah selesai hisab udah nggak bisa, balik sendiri. Udah hafal masing-masing.
fal'ana tafarraqu minas shalihin li'anna masirakumun nar wa masirahumul jannah. Maka saat ini berpisahlah kalian daripada orang-orang soleh, karena sesungguhnya tempat kembalinya kalian di dalam neraka dan tempat kembalinya mereka di dalam surga. Fala tarawnahum abadan, maka pada saat itulah kalian tidak akan pernah melihat selama-lamanya. Falamma sami'al mujrimuna hadzal kalama tahayyaru, maka tatkala mendengar mereka akan perkataan ini orang-orang ahli berdosa, tahayyaru, mereka merasa bingung. Summa ta'ti zabaniyatu yufarriqunal mujrimina minas shalihin, kemudian datang malaikat Zabaniyah memisahkan antara ahli dosa dengan orang-orang soleh, kafarqit tuyuri minal jaradi, sebagaimana memisahkan burung dengan belalang. Burung ada yang demen makan belalang, hobinya makan belalang. Nanti udah dipisah, dipaksa, walaupun burung itu enak nggak bisa. Orang mujrimun nanti waktu dipisahkan lawan dia udah nggak bisa, dia ngomong udah habis bisa. Bahkan apa? Fayufarriqus shadiqu minal asdiqai, maka berpisahlah seorang kawan dengan teman-teman. Udah dipisahin. Pak RT nggak ketemu lagi, kecuali sama iman, sama amal masih ketemu, walaupun tempat surganya beda-beda. Tapi kalau ini maksiatnya banyak daripada ininya, atau di kafir murtad, ini udah nggak ketemu. Teman kita si ini sih udah nggak ketemu. Bahkan apa? Wal aba'u minal aulad, orang tua daripada anak-anak. Nanti waktu perhitungan itu yang ramai. Seorang ayah tidak mau berjumpa dengan istrinya, orang tua ibu tidak mau berjumpa dengan anaknya. Nanti di hari perhitungan itu bicara tentang amal. Ini udah bicara hasil. Kalau sudah hasilnya, ada yang seorang anak nggak bisa berjumpa. Bisa jadi bapaknya di surga, anaknya di neraka, atau sebaliknya. Kalau sudah perhitungan sudah. Tapi no dengan Tuhan. Kalau memang takdir Tuhan begitu, udah bisa, udah nggak ada urusan. Dan nanti di dalam surga mereka sudah nggak memikirkan keluarga lagi yang sudah masuk dalam Tuhan. Udah nggak tahu. Dipisah. Sahabat dengan sahabat, orang tua dengan anak, wazauju minazawjati, suami dengan istrinya. Makanya orang tua itu dalam Al-Quran, Nabi dalam hadis pernah mengatakan, rahimallahu walidan a'ana waladahu 'ala birri. Allah merahmati, Allah cinta kepada orang tua yang orang tua itu bisa mengajarkan kepada anaknya mungkin untuk menjadi anak yang berbakti kepada diri. Wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, tidaklah ada orang yang berhasil nanti dan dikumpulkan bareng kepada turunan-turunannya kecuali mereka orang tua yang bisa mendidik anaknya dengan baik. Sehingga Al-Quran mengatakan ya Allah, jangan sampai jangan sampailah kalian meninggalkan anak-anak kalian dalam zuriatan fi'afah, dalam keturunan yang lemah ilmunya, lemah akalnya, lemah. Maka Syekh Abdul Wahab Asy'arani dalam Nahjul Muqtari yang beliau katakan tidak ada warisan terpenting yang diberikan kepada orang tua kepada anaknya supaya selamat, dua-duanya cuma dua. Apa? Yang pertama adalah ilmu, yang kedua akhlak. Dua-duanya yang bisa menyatu, bukan harta, itu doang. Wal akhu minal akhi, saudara dengan saudara lainnya. Falamma ra'au hadhil halat, maka tatkala mereka sudah mengetahui akan keadaan seperti ini, bahu wa tadarru, maka mereka menangis dan mereka menundukkan diri, pasrah. Wa qalu, dan merintih mereka, wa wailana, alangkah celakanya, wa hasrata, alangkah. Dia udah tahu nih, kita di dalam surga, ini di dalam neraka. Kita udah paham kelasnya ini. Kenapa? Dari jalan berbeda. Belum mereka jalan, baru ditempatkan posisi di sebelah kiri, mereka udah nangis.
udah nangis, udah ngerintih, udah sedih. Bahkan apa? Tsumma yaquluna ya ayyuhaz zabaniyatu amhiluna hatta nara wa yuwaddi'u ba'duna ba'd. Sampai-sampai mereka orang ahli neraka sebelum kembali di dalam tempat nerakanya, mereka meminta tolong kepada malaikat Zabaniyah untuk menangguhkan sesaat hatta nara, sehingga mereka bisa melihat wa yuwaddi'u ba'duna ba'd, dan bisa berpisah untuk terakhir kali. Jadi kita nanti sama penduduk ahli neraka bisa perjumpaannya tanya, habis itu berpisah, udah mau pergi. Orang penduduk neraka minta tolong pada malaikat Zabaniyah, diizinkan oleh Allah untuk mereka bisa bertemu terakhir kali memandang dan terakhir kali berpisah. Ngapain? Fayadahu ba'duhum wajhuhu ala wajhi ba'd. Ada sebagian mereka menempelkan kepala mereka dengan kepala yang lain, ditempel gitu. Aduh, tidak sama? Tidak, sudah ya Allah. Lu sih dulu di dunia nggak ini sih, nggak lulus sih. Udah nggak begitu sih di sana juga. Udah ngomong begitu, kan kita bilang mampus lu, mampus. Neraka kan lu, mampus. Karena kan gitu, kalau gitu, lihat saya di surat dia, ya masih bisa diingat di dunia, di sana udah. Tapi itu yang mereka lakukan, karena ini bentuk penyesalan mereka. Ada waba'duhum yad'u yadayhi ala unuqi ba'd. Ada di antara mereka yang meletakkan tangan di pundak mereka, dipeluk. Ya Allah, lu enak di surga gue toh. Lu coba lu tuh masih main gaple, sampai udah masjid, jamaah. Ya dong, gimana lagi? Ya udah lu siap-siap di neraka lu. Di sana dikasih rumah dikunci, beneran mampus lu dibakar. Udah nggak ada urusan, udah nggak ada perasaan. Kenapa? Udah dipisah. Tsumma yakuna arba'ina sana, dikasih kesempatan oleh malaikat Zabaniyah menatapi perpisahan itu, nangis 40 tahun. Nangis 40 tahun. Nanti diceritakan nih Pak, di bawah nangisnya mereka nyesel berpisah itu, satu orang nangis bisa dipergunakan untuk perahu berjalan. Satu orang yang nangis saking penuhnya itu bisa dipakai buat perahu berjalan. Kalau nggak kita selesaikan. Mereka lagi 40 tahun. Wa fi waqtin yaquluna la yaqilun wa fi waqtin taji'u uquluhum ala rusi. Dan pada waktu itu di dalam hari kiamat ulama berpendapat akal itu bisa jadi ada, akal bisa jadi hilang, tergantung tempat. Makanya Sayyidina Umar Ibn Khattab waktu disuruh beramal dengan baik untuk kehidupan di akhirat, Umar bilang, ya Rasul, waktu nanti saya di alam kubur, ketika ditanya munkar nakir, akal saya dikembalikan. Kata Nabi, dikembalikan. Kata Umar, oke, buat tungguin malaikat di sini, buat tungguin malaikat munkar. Tapi ada masanya saat itu akal kita hilang, sakrot hilang. Kapan? Salah satunya di Biza, salah satunya di Sirah. Itu hilang akal kita. Kenapa? Yang kita ada rasa takut buat diri kita. Baik siapa? Wa ba'da zalika yunadil munadi, dan yang demikian itu pada sesudah kejadian itu maka terdengarlah seruan dari orang yang memanggil wa tazal yawma ayyuhal mujrimun. 40 tahun nangis sudah bisa kembali. Fa ahlun nar yadhabuna ila tariqil yusra. Orang penduduk neraka mereka lewat jalan sebelah kiri, ai ila tariqi jahannam, jelasnya adalah neraka jahanam. Wa ahlul jannati ila tariqil yumna, dan orang penduduk surga tempatnya jalan sebelah kanan, ai tariqil jannati adalah tempatnya adalah surga. Wa ruya fil asari, dan ada pada satu asar sahabat mengatakan, inna ahlan nari yakununa salasata asnafin. Sesungguhnya penghuni surga itu ada 3 kelompok. Syuyukhun wa syubbanun wa nisa. Ada orang tua. Jadi di neraka ada orang tua. Kalau di surga nggak ada, seperti umurnya Nabi Isa. Orang tua ada. Syubbanun pemuda ada. Wa nisaun, dan ada perempuan. Wa fil qudami yudhabu syuyukhu tsumma syubbanun tsumma nisa. Yang diberangkatkan duluan untuk masuk ke dalam neraka itu orang tua dulu. Dikasih panjang umur nggak dimanfaatin, duluan masuk neraka. Kedua pemuda,
Ini juga nih yang masak emas kenapa nggak dimanfaatin? Kalau udah tua masih tempat masih bagus, muda kenapa nggak dipakai buat ibadah? Kemanisan ini yang nggak bisa bersyukur, nggak pernah pandai terima kasih. Masukin nomor 3. Fatah khudu zabaniyah tu rijal bilihahu bilihahu, maka memasukkan ke dalam neraka laki-laki itu yang ditarik jenggotnya. Wanisa bigodo irin, kalau perempuan yang ditarik masuk neraka kepangan rambut. Falama qorobu ila jahannam, maka kalau ditarik mereka sudah dekat dengan neraka jahanam, yaquluna li zabaniyati, maka mereka berkata kepada malaikat zabaniyah, abhiluna, tahan dulu. Ini mau dilempar ke neraka. Yang laki udah ditarik jenggotnya, perempuan udah ditarik rambut. Mereka tunggu dulu, tahan dulu. Apa? Hatta nabki ala anfusina sa'atan, biarkanlah kami menangis menyesali diri kami sebentar aja. Maka ini apa? Fayadzanullah, maka diizinkan kepada mereka, fayabkuna, maka mereka menangis bukaan syadidan, dengan nangis sejadi-jadinya. Bihaisu tajri safinatu, sekiranya dapat berjalan perahu, fidumu'ihim, di atas tangisan mereka. Udah mau masuk neraka masih nyesel, nangis lagi. Yang nangisnya mereka itu kayak lautan sehingga perahu bisa dengan beribadah. Jadi apa yang ditafsirkan surah ini? Kita pasti berpisah. Yang bisa menyatukan kita kebaikan itu doang. Kalau iman masih ada, masih selamat. Tapi kalau sudah beda prinsip, maaf, Quran yang bilang gak bisa, gak ada syafaat. Kuncinya satu, passwordnya satu, jangan sampai mati dalam iman. Kalau kita masih mati dalam iman, kisah yang disampaikan ini mudah-mudahan tidak terjadi. Kita masih bisa dikumpulkan dengan sanak famili dan keluarga kita. Amin ya Allah.